Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Nuzulun Nikmatus Sabila sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa kedua. Selanjutnya, pengertian bahasa kedua. Di sini ada pengertian bahasa kedua menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Cair dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau B1, ditambahkan sedikit mengetahui bahasa kedua. Lalu, penguasaan bahasa kedua meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama. Yang kedua, menurut Darjo Wijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa permata secara alamiah. Yang ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan bahasa kedua lainnya. Saya Aulia Nur Kirani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri yang pertama. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang proses penguasaan bahasa kedua. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang proses penguasaan bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa kedua itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bahasa secara sengaja. Yang kedua, berlangsung setelah terdidik berada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan. Yang keempat, motivasi si terdidik tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertama. Yang kelima, waktunya terbatas. Selanjutnya, si terdidik tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Selanjutnya, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Yang kedelapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat, sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang terakhir, disediakan alat bantu belajar. Saya Venita Elizaningrum, pemateri 3, akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. Faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua ada 5. Yang pertama ada faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, ada dorongan, dan tujuan yang ingin dicapai. Faktor yang kedua ada faktor usia. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua ini bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang ketiga ada faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua. Yang keempat ada faktor bahasa pertama. Seseorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan. Segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar berhubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Baik, saya Yusi Elsa Frianti yang akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai teori pemerolehan bahasa kedua. Teori pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua dapat didefinisikan berdasarkan urutan, yakni bahasa yang diperoleh atau dipelajari setelah anak menguasai bahasa pertama atau B1 atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa, sebagaimana pembelajaran bahasa, pun dapat dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, teori akulturasi. Teori akulturasi ini adalah proses penyesuaian diri terhadap kebudayaan yang baru. Teori ini memandang bahasa sebagai ekspresi budaya yang paling nyata dan dapat diamati, dan bahwa proses pemerolehan baru akan terlihat dari cara saling memandang antara B1 dan masyarakat B2. Walaupun tidak begitu tepat, teori ini dapat dipergunakan untuk menjelaskan bahwa proses pemerolehan B2 telah dimulai ketika
anak mulai dapat menyesuaikan dirinya terhadap kebudayaan B2, seperti penggunaan kata sapaan, nada suara, pilihan kata, dan aturan-aturan yang lain. Yang kedua, teori akomodasi. Teori memandang B1 dan B2 atau Indonesia dan Jawa Krama misalnya sebagai dua kelompok yang berbeda. Teori ini berusaha menjelaskan bahwa hubungan antara dua kelompok itu dinamis. Oleh karena itu, dengan beranalogi pada tesis Ball dan Giles 1982, pemerolehan bahasa Jawa Krama akan berhasil jika 1. Anak didorong untuk beranggapan dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat tutur bahasa Jawa. 2. Anak dapat menempatkan diri sesuai dengan bahasa yang digunakannya. 3. Anak tidak terlalu mengagung-agungkan B1-nya. Dan 4. Anak tidak terlalu memandang kelas sosial sehingga semua orang dapat dikenai bahasa Jawa Krama termasuk pembantu. Yang ketiga, teori wacana. Teori ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam konteks pembicaraan ini. Pemerolehan bahasa Jawa Krama dilihat dari segi bagaimana cara anak menemukan makna, potensial bahasa melalui keikutsertaannya dalam komunikasi. Lalu yang keempat, teori dari Krashen tahun 1977 memandang pemerolehan bahasa sebagai proses konstruktif kreatif. Monitor adalah alat yang digunakan untuk alat menyunting performansi atau penampilan verbal berbahasanya. Monitor ini bekerja menggunakan kompetensi yang dipelajari. Teori kompetensi variabel. Teori ini melihat bahwa perolehan B2 dapat direfleksikan dan bagaimana bahasa itu digunakan. Produk bahasa terdiri atas produk terencana atau seperti menirukan cerita atau dialog dan tidak terencana atau seperti percakapan sehari-hari. Teori hipotesis universal. Teori ini berkeyakinan bahwa terdapat kesemestaan linguistik yang menentukan jalannya pemerolehan B2. Lalu yang terakhir, teori neurofungsional. Pemerolehan bahasa berkaitan erat dengan sistem syaraf, terutama area Broca atau area ekspresi verbal dan Wernicke atau area komprehensi. Meskipun demikian, area asosiasi, visualisasi, dan nada tuturan juga berperan. Dengan demikian, pemerolehan bahasa sebenarnya juga melibatkan otak kanan dan kiri. Saya Cintania Azhar. Terakhir, di sini saya akan membahas mengenai strategi kemampuan bahasa kedua. Oxford 1992 membagi kemampuan bahasa kedua ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, strategi langsung. Strategi langsung melibatkan secara langsung sasaran bahasa terhadap pembelajar. Semua strategi langsung memerlukan proses mental, tetapi proses dan tujuannya berbeda-beda. Yang kedua, ada strategi tidak langsung. Strategi tidak langsung memerankan berbagai fungsi sebagai tuan rumah, yakni memfokuskan, mengorganisasi, menimbang, mengecek, mengoreksi, menumbuhkan percaya diri, dan menghibur para pelaku. Demikian pula meyakinkan agar para aktor strategi langsung dapat bekerja sama dengan para aktor lain dalam permainan penyelesaian tugas bahasa kedua. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.